Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhat talabit rahimakumullah. Bersama-sama mari mulai ngaji kita. Mari mulai ngaji kita kitab Ta'limul Muta'alim dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang kita baca nanti membawa manfaat kepada kita semuanya dan keberkahan buat kita semuanya. Sebentar ya, saya pasang mikrofon dulu. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas suara gitu ya. Saya setting dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca kitab klasik, kitab yang sering dijadikan referensi di pesantren. Kitab Ta'limul Muta'alim diyakini adalah merupakan kitab rujukan untuk mencetak ulama di pesantren. Karena kitab Ta'limul Muta'alim adalah kitab di mana mengatur tentang tata cara mencari ilmu di pesantren. Bagaimana orang menghormati, memuliakan ilmu, memuliakan waktu, memilih teman, memuliakan guru, dan sebagainya. Ini disampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Saya sangat meyakini bahwa kitab Ta'limul Muta'alim masih merupakan kitab yang up to date untuk dijalankan. Meskipun sekarang banyak sekali model pembelajaran yang modern. Ada namanya collaborative learning, ada yang namanya sistem pembelajaran PAIKEM, sistem pembelajaran macam-macam lah namanya. Dalam rangka melakukan transfer knowledge atau transfer ilmu antara guru dan murid. Tapi saya sangat yakin bahwa kitab Ta'limul Muta'alim masih merupakan sebuah kitab yang membuat kita semuanya mendapatkan referensi, ya, referensi tentang keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh para alim ulama kita, para guru-guru kita, para masyayikh kita, untuk bagaimana mendidik santri supaya menjadi santri yang alim al-alamah. Enggak cuma santri yang alim, tetapi santri yang alim al-alamah. Terus ngalim alamah gitu. Ini kitab Ta'limul Muta'alim. Kitab Ta'limul Muta'alim ini merupakan kitab yang dulu almarhum Romo Kiai Haji Faudin Nur selalu mengajar kitab Ta'limul Muta'alim serta para santri-santri sampai sebelum wafatnya beliau. Kitab yang dibaca salah satunya adalah kitab Ta'limul Muta'alim. Namun waktu itu tinggal di bab doa akhir, kemudian beliau jatuh sakit yang sangat parah sehingga akhirnya Allah SWT memanggilnya. Maka kita sebagai santri beliau nguri-nguri kitab Ta'limul Muta'alim ini supaya kita bisa meneruskan perjuangan para alim ulama kita dan tentu saja mengharapkan barokah dari para guru kita. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai saja.
liridhaillah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahman kang duweni sifat Rahman, Ar-Rahim lan duweni sifat Rahim. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Fadhala bani Adama kang ngutamaake sapa Allah bani Adam ing bani Adam bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal ala jami'il alami ngalake sekabehane makhluk hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat manusia ini bukan dari tenaganya. Allah memuliakan umat manusia ini yang bisa mengalahkan jin, yang bisa mengalahkan setan, yang bisa mengalahkan gunung, yang bisa mengalahkan gajah, yang bisa mengalahkan harimau, yang bisa mengalahkan seluruh alam semesta ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada umat manusia fadhala bani Adama bil ilmi wal amal. Jadi nek ana menungso iku dikei rezeki Gusti Allah iku ngelmu. Maka rezeki ilmu itu jauh lebih bagus, jauh lebih hebat daripada rezeki yang berupa harta benda. Kenapa? Yang menjadikan umat manusia itu mulia adalah ilmunya itu. Anda bisa bayangkan ketika Anda main kebun bin, itu ada gajah, ada harimau, ada singa, semuanya itu dikurung oleh manusia. Gajah yang tenaganya jelas lebih besar dibanding manusia, tetapi bisa dikurung oleh manusia. Kenapa? Karena gajah kalah ilmu sama manusia. Harimau yang lebih tajam taringnya, yang lebih tajam kukunya, yang lebih kuat tenaganya, itu juga kalah dengan manusia. Kenapa? Manusia mempunyai ilmu. Inilah manusia yang oleh Allah diciptakan dalam sebagus-bagus penciptaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Sampai menungso niku iso ngalahke makhluke Gusti Allah, mboten cuma mengalahkan hayawan, mboten cuma mengalahkan jin, bahkan manusia pun bisa mengalahkan malaikat. Sebagaimana Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam bisa mengalahkan malaikat. Wassalatu utawi rahmat ta'zim ala Muhammadin mugi tetep ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi kang dadi benderane wong Arab wal ajami lan wong ajam. Wa ala alihi lan ing atase kaula wa ala alilan ing atase pira-pira kaula wergane Kanjeng Nabi. Wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ya nabiil ulumi wal hikami kang dadi sumbre ngilmu lan hikmah. Hampir selalu setiap musonef itu kalau memulai kajian kitab pasti memuji kepada Allah, pasti bersolawat kepada Allah. Begitu juga kita diajarkan tata cara berdoa. Kalau Anda ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah doamu itu dengan memuji Allah terlebih dahulu. Kemudian sebelum Anda meminta sesuatu, maka Anda kasih sholawat terlebih dahulu, baru kepada inti doa. Tutup dengan dan tutup lagi dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tata cara berdoa. Jadi misalnya berdoa kepada Allah, jangan langsung ya Allah, aku nyuwun ngeten.
Itu boleh tapi tidak patut, tidak sopan gitu ya. Harusnya Anda mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru kemudian meminta. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khairul anam. Misalnya gitu terus Allahumma ya Rabb nas'aluka ya Allah salamatan fidin wa afiatan fil jasad dan seterusnya. Jadi doa itu dimulai dari memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, baru meminta doa Anda. Ojo langsung to the point. Ya Allah, ya Rabbi, aku nyuwun sugih ya Allah. Itu gak sopan. Pemeneh iki Kang Iklil ae. Kang Iklil hadir untuk ngaji. Kang Iklil ndonga, ya Allah, ya Gusti, nyuwun bojo Gusti. Wah, itu terlalu to the point karo Gusti Allah, ya. Jadi mulailah dulu dengan memuji Allah SWT, alhamdulillah, ala ni'amillah, dan seterusnya. Kemudian baca sholawat. Sholawat yang dibaca boleh sholawat apa saja. Boleh sholawat Jibril, Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh sholawat Nariyah, boleh apapun sholawatnya. Sholawatnya dibaca. Wa ba'du. Ini kita akan menyampaikan alasan musonef. Musonef menyampaikan sebuah alasan, ya. Alasan kenapa di sini musonef menyampaikan alasan kenapa beliau mengarang kitab ini. Falamma ra'aitu mengko nalikane weruh sapa ingsun. Musonef melihat kenyataan. Musonef melihat fenomena. Musonef melihat kahanan. Falamma ra'aitu mengko nalikane weruh sapa ingsun kasiron ing wong akeh min tulabil ilmi saking wong kang padha golek ilmu. Fi zamanina ing dalam zamanku, berarti ini masa mudanya musonef. Jajiduna kang padha nemen-nemeni sapa mengkonelah tulab ilal ilmi maring ilmu. Wala yasiluna lan tetapi ini ora padha merkulih. Ora padha tumeka sapa mengkonelah tulab au min manafi'i saking utawa saking manfaate mengkonelah ilmu. Wa samarotihi lan uwoi ilmu wahya utawi samaratul ilmu, samarotihi iku al amalu amal bihi kelawan ilmu. Wa nasru lan gelar-gelarake ilmu, menyampaikan ilmu. Kata musonef, dulu saya di pesantren itu melihat teman-teman saya yang Masya Allah ketika di pesantren mereka itu ada yang belajar sungguh-sungguh ketika ngaji di sana. Tapi kenapa ya ketika pulang kampung, pulang ke rumah boyong, ternyata di rumah itu mereka tidak bisa mengamalkan ilmunya. Ketoke ning pondok ya Allah ning pondok nggonane kethu. Tekan omah gak pernah ketunan. Ning pondok ya wah bedino jilbaban sing putri. Tekan omah mulih boyong malah nganggone yukengsi. Itu berarti dia tidak mendapatkan samaratul ilmu. Dia tidak mendapatkan buahnya ilmu. Kenapa? Karena dia ternyata ketika meninggalkan pondok pesantrennya tidak bisa mengamalkan ilmunya. Jadi ngecek ilmune sampean iku wis nancep nggone dodo apa durung iku ngeceke mangke nak pun wangsul. Naten pondok iki apik kabeh, taat kabeh. Ning pondok Masya Allah ahli jamaah kabeh, ning pondok ahli poso kabeh. Sesuk nak wis bali titenono. Itulah kita akan ngecek kualitas keilmuan kita. Apakah ilmu kita itu akan betul-betul bisa kita jalankan apa tidak adalah ketika kita berada di rumah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar-pelajar, para santri di zaman saya itu
Yukhramuna podo kaling-kalingan sapa mengkono lah tulab lima annahum ahtau tara ikahu krana podo lali luput tara ikahu ing dalane tolabul ilmi wa tarakulan podo tinggal sapa mengkono lah tulab syaraitahu ing syarat-syarate golek ilmu. Wa kullu man ahtau at-tariqa utawi saben-saben wong sing padha luput dalane dzalla mongko kesasar wala yanalu lan ora merkule sapa mungkon lah tulab al maksuda ing maksud qalla au jalla. Jadi ketika saya amati ternyata kata musonef mereka-mereka yang ternyata di rumah tidak bisa menjalankan ilmunya dengan baik. Apalane ilang kabeh. Nek pondok apal alfiyah. Tekan omah sing dieling-eling duit tok. Apalane ilang. Wah ning pondok takrib apal. Kitab-kitab sing diajarkan ning pondok apal. Tekan omah boro-boro kok apal. Tidak mendapatkan buahnya ilmu. Kata musonef, ternyata ketika saya amati, kok iso ya? Kok iso ya? Wong biyen ning pondok koyo ngono mantepe Joseph bahkan dapat ranking lomba hafalan juara 1 tapi saiki ning omah kok ya koyo ngono toh. Bareng diamati karo musonef, ternyata orang-orang yang seperti itu dulu ketika di pondok, di pesantren, ketika nyantri, dia melupakan syarat-syarat mencari ilmu. Dia meninggalkan apa yang disebut dengan thariqut ta'allum, jalan untuk mencari ilmu. Nah, sehingga dengan demikian kemudian musonef mengatakan aradtu ngarepake sapa ingsun wa ahbabtu lan demen sapa ingsun an ubayina lahum thariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutub wa sami'tu min asatidhi. Maka kemudian musonef mengatakan aradtu ngarepake sapa ingsun wa ahbabtu lan demen sapa ingsun an ubayina ento mertelaake sapa ingsun lahum maring tulabul ilmi para pelajar thariqat ta'allumi ing dalane golek ilmu an ubayina ento nerangake sapa ingsun lahum maring tulab ra'aitu ta'allumi thariqat ta'allumi ing dalane golek ilmu alama ing atase perkara ra'aitu kang suwara sapa ingsun fil kutubi ing dalam pira-pira kitab wasami tulan wis midanget sapa ingsun min asatidi sanging pira-pira guru ingsun ulul ilmi kang duweni ilmu wal hikami lan hikmah. Jadi min asatid ulil ilmi wal hikam. Rojaan krana ngarep-ngarep addu'a ing donga limaring isun minar ragibin saking wong kang padha demen ilmu. Minar ragibina fihi al-mukhlasin bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin. Yang semata-mata tujuan dari tujuan musonef adalah mengharapkan berkah manfaatnya ilmu. Beliau mengarang kitab ini tidak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan doa-doa dari para pelajar, doa-doa dari para santri, doa-doa dari orang yang menggunakan kitab ini untuk belajar sehingga ini menjadi amal jariah yang bisa didapatkan besok pahalanya di hari kiamat. Ba'dama istakhartullah ta'ala fihi wa samaituhu lan ngarani jenengake sapa ingsun. Saya namai kitab ini Ta'limal Muta'alimi ing kitab aran Ta'limul Muta'alim. Thariqat ta'allumi. Jadi kitab ini namanya kitab Ta'limul Muta'alim Thariqat ta'allum. Nama yang indah. So nak duwe anak jenengno Ta'limul Muta'alim. Wah, artinya apa? Wah, kok jeneng kitab malahan ya. Wa ja'altu lan dadekake sapa ingsun fusulan ing pira-pira pasal. Kitab ini nanti dibagi menjadi beberapa pasal. Faslun fasal suci fi mahiyatil ilmi ing dalem mertelake tingkai ilmu wal fikih lan fikih wa fadlih lan keutamaane fikih.
Bab pertama adalah akan dibahas pasal tentang mahiyatul ilmi wal fikih. Jadi akan membahas tentang arti penting ilmu fikih. Ilmu fikih sekarang sudah menjadi langka, sehingga padahal manfaat ilmu fikih begitu dahsyat ya, keutamaannya ilmu fikih begitu dahsyat, tapi sekarang ini banyak sekali orang-orang yang enggan belajar fikih. Nah, sehingga musonef mengatakan ilmu fikih itu ada keutamaannya. Nanti di bab fasal tersebut kita akan bahas. Beliau memberikan ulasan, satu adalah fasal tentang ilmu fikih. Faslun lan siji fasal meneh fi niyati ing dalam niat fi halit ta'allumi. Nomor loro pasal mengenai bagaimana cara berniat untuk mencari ilmu. Karena niat adalah merupakan ujung dari pokoknya perbuatan, sehingga musonef mengatakan harus disampaikan tentang tata cara niat. Faslun nan sisi maneh fi ikhtiyari ilmi wal ustadi wasyariki wasabati lan nemeni. Fasal meneh nanti bagaimana cara memilih teman, bagaimana cara memilih guru, bagaimana cara memilih ilmu yang mau dipelajari, bagaimana bisa bersungguh-sungguh atau bisa istiqomah dalam mencari ilmu. Karena bisa jadi Anda semuanya, perilaku kita, cara berpikir kita, itu dipengaruhi oleh kepada siapa Anda berguru dan kepada siapa Anda berteman. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu makhluk yang mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Sehingga ketika Anda mungkin punya guru yang keliru, maka Anda akan dipengaruhi perilaku Anda, perilaku guru Anda. Anda punya teman yang keliru, maka perilaku Anda akan dipengaruhi oleh teman-teman Anda. Jadi, musonef mengatakan memilih teman, memilih guru itu adalah bagian penting dalam mencari ilmu. Karena ini akan mempengaruhi keberhasilan kita di masa yang datang. Faslun fi ta'dhimil ilmi. Satu fasal maneh nerangake fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Kita akan diajarkan oleh musonef tentang bagaimana ta'dhimul ilmi, bagaimana kita bisa mengagungkan ilmu. Ta'dhimul ilmi wa ahlihi lan marang ahline ilmu. Faslun fil jiddi wal muwadhibati wal himmati. Pasal meneh nanti akan disampaikan oleh musonef bagaimana membangun kesungguhan. Kesungguhan dalam belajar, kesungguhan dalam bekerja, itu penting. Kemudian tentang bagaimana mengatur himmah, bagaimana mengatur semangat. Karena begini, bagaimanapun juga kita harus pahami, di dalam diri manusia yang mencari ilmu, ada kekuatan besar yang membuat dia itu sukses, salah satunya adalah himmah. Kalau Anda punya cita-cita yang luhur, maka Anda insya Allah akan diluhurkan oleh Allah. Tetapi ketika kita punya cita-cita yang lembek, cita-cita kita itu lemah, maka kita semuanya mungkin akan lemah dalam melakukan sebuah aktivitas. Faslun lan siji maneh fi bidayatis sabaki wa qadrihi wa tartibihi. Faslun fi tawakkuli, faslun fi waqti tahsil. Faslun fi waqti tahsil itu maksudnya nanti menerangkan waktu-waktu di mana kita mudah menghasilkan ilmu. Faslun fi safaqati wa nasihah, faslun fil istifadah, faslun fil wara'i, halat ta'alumi, faslun lan fasal maneh fi ma ing dalem barang yuri suka ngasilake al-hifdhu ing apal wan nisyani lan lalen. Jadi nanti musonef akan memberikan kepada kita bagaimana Anda memilih waktu, memanage waktu, mengelola waktu yang betul-betul memberikan Anda kekuatan untuk menghafalkan, dan waktu yang membuat Anda mudah lupa. Karena waktu tidak akan pernah berulang, masa muda tidak akan pernah berulang. Saat ini Anda umurnya 19 tahun, besok sudah 19 tahun lebih 1 hari, besoknya lagi 19 tahun lebih 2 hari, dan seterusnya tidak akan berulang. Maka di sini musnah perlu menyampaikan bagaimana cara Anda mengelola waktu. Penting. Faslun fima yajlibu rizqa. Penting meneh kanggone para santri adalah bagaimana besok ketika Anda keluar dari pesantren tidak menjadi pribadi-pribadi yang fakir, tidak menjadi pribadi-pribadi yang miskin, tetapi oleh Allah
dijadikannya engkau semuanya menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan keberlimpah ruahan. Sehingga kita perlu mempelajari tentang bagaimana jalbur rizki, bagaimana kita narik rizki ini Gusti Allah. Duh, mungkin sampean protes, rizki ini menungso rak wis dijatah dewi-dewi karo Gusti Allah. Betul, rizki kita memang dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cara Allah memberikan kepada kita itu juga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berikhtiar. Sampean mau dijatah rizki 10 miliar selama hidupmu, tapi dikake karo kabeh sampean rong dina sadurunge mati. Urung sempat menikmati, wis mati. Jadi rezeki dikake mati. Yang enak kan rezeki itu diberikan kepada kita pas kita butuh ada. Apa wae ono. Pas butuh gawe omah ya ono. Pas butuh tuku kendaraan ya ono. Pas butuh arep daftar haji ya ono. Pas butuh kanggo sedekah ya ono. Iku sing apik. Nah ini maka santri perlu jalbur rezeki. Maka bagi Anda yang saat ini mungkin oleh Allah tidak digolongkan sebagai orang yang duitnya banyak, jangan merasa kecil hati. Ya, umur Anda masih panjang dan kesempatan untuk mendapatkan rezeki Allah itu masih sangat luas. Oke. Wamalan barang yamna'u kang iso nyegah ing rezeki. Jadi musonef akan memberikan tahu kepada kita apa-apa sih yang membuat rezeki kita itu tertolak. Ono wong wis mbut gawe sregepe gak karu-karuan, tetapi ternyata meskipun dia rajin itu tidak membuat dia kaya. Yang membuat kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bisa jadi dia rezekinya itu mamnu, tertolak rezekinya, terhijab gara-gara dia mungkin tidak bisa tahu bagaimana ilmu cara menarik rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Wa malan perkara yazidu kang nambahi fil umuri ing dalam umur. Musonef menyampaikan tentang hal-hal yang bisa menambahkan umur manusia. Wa ma yang kusu wa ma taufiki lan ora ana utawi pertolonganku illa billah kejaba saking Allah Subhanahu wa taala. Ali ing atase Allah tawakal sapa kita wa ilahi unib. Para santri dimanapun Anda berada, jadi ini adalah isi dari kitab Ta'limul Muta'alim. Musonef menyampaikan dalam sebuah pendekatan yang komprehensif. Di awal dikasih pendahuluan menceritakan isi kitab Ta'limul Muta'alim, yang kemudian dari konten-konten berikutnya akan berisi pasal demi pasal yang akan dibahas secara lebih detail. Baik, ini puasa Ramadan awal kita, ini pengantar. Insya Allah pengajian besok akan kita laksanakan di pagi hari, insya Allah sekitar jam 7 pagi kita ngaji kitab Ta'limul Muta'alim. Bagi para santri yang mungkin mau bergabung, silahkan bergabung di channel Al-Ittihad, Pondok Pesantren Al-Ittihad. Karena hari ini tadi jadwal dari pesantren mungkin ada sedikit perubahan, sehingga para santri mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Nanti mungkin setiap ada perubahan jadwal dan lain sebagainya akan disampaikan via FB resmi di wall-nya pesantren Al-Ittihad. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai iftitah pada kesempatan hari ini. Jadi kita bersama-sama akan mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim ini. Kita mengkaji bersama-sama dan insya Allah tujuannya adalah memperbaiki niat kita, memperbaiki tingkah laku kita, adab tata sopan santun kita, sehingga oleh Allah SWT kita digolongkan sebagai orang-orang yang layak untuk mendapatkan ilmunya para ulama, dan syukur-syukur bisa menjadi ulama yang merupakan warasatul anbiya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.